pada tanggal 15 Januari 1974, ribuan aktivis dan mahasiswa melakukan long march dari kampus UI ke kampus Trisakti, Jakarta Barat. Dalam aksi ini, para aktivis dan mahasiswa mengajukan 3 tuntutan, yakni bubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden atau ASPRI, turunkan harga kebutuhan pokok, dan ganyang korupsi. Namun, aksi ini mengakibatkan kerusuhan. Alhasil, ratusan kendaraan buatan Jepang hangus dibakar massa. Gedung-gedung dan toko-toko juga dijarah dan dibakar oleh massa. Ironisnya, menurut beberapa ahli, aksi demonstrasi ini disusupi oleh beberapa tokoh yang dikendalikan oleh segelintir orang. Tujuannya tak lain adalah untuk merusak citra mahasiswa, dan demonstrasi ini dinilai gagal. Selain beberapa tuntutan tidak dipenuhi, peristiwa malapetaka ini mengakibatkan belasan orang harus meregang nyawa dan ratusan orang juga mengalami luka-luka. Malapetaka ini dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari. Lantas, apa yang melatar belakangi peristiwa Malari? Siapa aktor utamanya? Dan bagaimana akibatnya kemudian? Pada tanggal 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka mendarat di Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto. Dan keesokan harinya, pada tanggal 15 Januari 1974, pertemuan pun dilakukan di Istana Presiden. Pertemuan ini membicarakan kesepakatan di antara kedua negara. Salah satunya tentang penanaman investasi asing Jepang di Indonesia. Terlebih dari itu, kesepakatan ini dinilai sangat menguntungkan pemodal asing. Di lain sisi, sejak tahun 1968 hingga tahun 1970-an, misalnya, pemerintah Orde Baru terus-menerus mengandalkan pemodal asing untuk berinvestasi di negara Indonesia. Alhasil, hal ini sangat merugikan rakyat. Dan oleh karenanya, saat Jepang dan Indonesia melakukan kesepakatan, ribuan aktivis dan mahasiswa melakukan protes kepada pemerintahan dengan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh Hariman Siregar, dan pada tanggal 15 Januari 1974, ia mengajak ribuan aktivis dan mahasiswa untuk melakukan long march dari kampus UI menuju kampus Trisakti dengan beberapa tuntutan. Selain menolak penanaman modal asing, terdapat 3 tuntutan lain. Di antaranya, bubarkan Lembaga Asisten Pribadi Presiden, turunkan harga kebutuhan pokok, dan ganyang korupsi. Bagi para demonstran, penanaman modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Bahkan, mereka menganggap investasi Jepang di Indonesia disebut sebagai bentuk imperialisme gaya baru. Saat para demonstran melakukan long march dari kampus UI, aksi demonstrasi ini pada mulanya berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kerusuhan. Bahkan saat para demonstran tiba di daerah Tamrin, Pangkop Kamtib Sumitro Sastrodihardjo berorasi di atas mobil jeep dan mengarahkan para mahasiswa agar tidak berbuat anarkis saat melakukan demonstrasi. Di lain sisi, ketika ribuan mahasiswa melewati kantor CSIS yang merupakan lembaga penyumbang pemikiran kebijakan ekonomi pro korporasi asing, para demonstran mengungkapkan kebenciannya kepada Ali Murtopo, yang mana kala itu Ali Murtopo menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN, atau yang lebih dikenal dengan ASPRI Presiden Soeharto. Bahkan kala itu Ali Murtopo dikatai sebagai antek Jepang.
Ali Murtopo yang kala itu berada di kantor CSIS geram saat mendengarnya dan ia sempat mengeluarkan pistolnya untuk ditodongkan di hadapan para mahasiswa. Namun, hal itu dapat diredam oleh Yusuf Wanandi yang saat itu bekerja di CSIS. Di lain tempat, tanpa sepengetahuan Sumitro dan para demonstran lain, massa yang tak dikenal yang awalnya hanya berada di pinggir jalan, tiba-tiba bergabung dengan arak-arakan para aktivis dan mahasiswa. Kala itu, saat para demonstran sedang menuju Monas, sebagian massa berbelok dan menuju ke arah Pasar Senen. Sebagaimana dalam laman tirto.id tulisan Patrick Matanasi dengan tajuk "Peristiwa Malari, Muslihat Operasi Khusus Merusak Gerakan Mahasiswa", ribuan massa yang tak dikenal yang berada di Pasar Senen melakukan aksi pembakaran kendaraan-kendaraan buatan Jepang dan gedung-gedung hingga melakukan penjarahan toko-toko di Pasar Senen. Alhasil, aksi demonstrasi yang pada mulanya berjalan damai berubah menjadi aksi kerusuhan yang berakibat malapetaka. Malapetaka yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 menurut beberapa pihak memang sengaja untuk dijadikan kerusuhan, sehingga aksi demonstrasi bisa digagalkan, dan oleh karenanya citra mahasiswa pun kian tercoreng. Lantas, siapakah aktornya? Menurut Ali Sadikin dalam Pers Bertanya, Bang Ali menjawab, kala itu, ketika peristiwa kerusuhan Malari terjadi, situasi di Jakarta sangat genting, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pembakaran dan penjarahan. Bahkan, menurut Jenderal Sumitro yang saat itu mengikuti aksi demonstrasi, kerusuhan peristiwa Malari ada kaitannya dengan sebuah lembaga studi CSIS atau Center for Strategic and International Studies dan operasi khusus atau OPSUS yang dipimpin Maijen Ali Murtopo. Di lain sisi, OPSUS atau operasi khusus yang oleh Ali Murtopo dimasukkan ke dalam Bakin, menurut Sumitro, Bakin telah menggerakkan massa Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam atau GUPPI untuk melakukan aksi kerusuhan di daerah Pasar Senen. Selain itu, OPSUS juga menggerakkan preman-preman untuk membantu kerusuhan di Pasar Senen. Bahkan, menurut Ali Sadikin yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, gerakan massa ke daerah Pasar Senen bertujuan untuk menghancurkan gerakan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Alhasil, akibat peristiwa kerusuhan ini, citra mahasiswa di mata masyarakat telah tercoreng dan mahasiswa kala itu dituduh sebagai biang kerusuhan yang terjadi di Pasar Senen. Akibat malapetaka yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang dikenal dengan Malari itu, sebagaimana dalam laman tirto.id tulisan Hussein Abdus Salam dengan tajuk Malari 1974, protes mahasiswa yang ditunggangi para jenderal, sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. 11 orang meninggal dunia, 300 orang luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, dan sebanyak 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Merespon kondisi ini, pemerintah Orde Baru kemudian menangkap sebanyak 775 orang yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa, termasuk pemimpin gerakan Hariman Siregar. Selain itu, karena dianggap memberikan proporsi berita berlebihan dan memanaskan suasana, rezim Orde Baru mencabut izin beberapa media massa, di antaranya Harian Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, Harian Kami, dan The Jakarta Times. Selain itu, setelah peristiwa Malari terjadi, Sumitro dicopot dari jabatannya sebagai Pangkop Kamtib dan Aspri dihapuskan oleh Presiden Soeharto, dan Ali Murtopo hanya menjabat sebagai Wakil Kepala Bakin.
Pada intinya, malapetaka 15 Januari atau Malari ini merupakan malapetaka yang dialami oleh para aktivis dan mahasiswa karena kerusuhan ini merupakan desain pemerintahan, termasuk Ali Murtopo sendiri. Lantas, bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu.